Akhirnya kita sudah sampai pada bab terakhir. Kali ini saya akan coba meringkas beberapa hal yang penting. Untuk masalah pendaftaran generic top level domain, Anda bisa mendaftar di dua registrar yang ada di Indonesia, yaitu Adhosting dan ID Webhost. Kalau saya sarankan lebih baik mendaftar di Adhosting saja, karena di Adhosting ini kita bisa langsung mengetahui FTP code ketika kita akan mentransfer domain. Jadi transfer domain tidak harus melibatkan staf dari perusahaan domainnya. Beda dengan ID Web Host, kita tidak bisa mengakses FTP code. Jadi kita harus menanyakan dulu ke staf pengelola hostingnya. Untuk proses pendaftaran domain ID, tidak sesimpel proses pendaftaran generic top level domain. Ada beberapa proses. Pertama, kita harus membuat akun dulu di register.fandi.or.id. Kita harus menyiapkan file scan KTP atau identitas yang lain. Kemudian, email yang digunakan proses pendaftaran harus dikonfirmasi dulu. Setelah itu, staf Fandi akan mengecek dokumen yang digunakan dan akan diaktifasi kalau disetujui. Nah, setelah kita memiliki akun, maka kita baru bisa melakukan pendaftaran domain. Domain yang didaftarkan itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu. Oleh karena itu, ketika proses pendaftaran, staf Fandi akan mengecek syarat-syarat dokumen yang di-upload. Baru kalau sudah disetujui akan diberitahukan via email dan kita diminta melakukan pembayaran. Setelah itu baru domain bisa kita gunakan. Untuk pemesanan hosting, saya tidak merekomendasikan satu perusahaan pun. Namun, bagi Anda yang komplainnya ingin langsung ditanggapi, sebaiknya memilih perusahaan hosting yang menyediakan support melalui chatting dengan stafnya. Seperti Adhosting itu menyediakan, ID Web Host juga. Perusahaan ini juga sama. Namun kalau Anda bisa sabar ketika ada problem, ya Anda bisa memilih perusahaan yang menawarkan harga murah, namun supportnya hanya melalui email atau mungkin hanya melalui media sosial seperti Twitter. Apabila kita sudah memesan layanan hosting, maka proses selanjutnya adalah mentransfer file dari komputer kita ke server hosting. Untuk website statis dan dinamis, kalau hanya untuk mentransfer file-filenya saja, caranya sama, yaitu bisa menggunakan FTP client seperti FileZilla, atau bisa menggunakan fasilitas file manager yang ada di cPanel. Kalau menggunakan file manager, kita sebaiknya mengkompres dulu di komputer kita, kemudian mengupload file kompres tersebut, setelah itu mengekstraknya menggunakan fasilitas yang ada di file manager. Khusus untuk website dinamis, ada langkah selanjutnya, yaitu kita harus membuat file database menggunakan fasilitas database MySQL di cPanel. Kita membuat database-nya dulu, kemudian membuat usernya, setelah itu menambahkan user ke database yang sudah dibuat. Berikutnya, kita mengimport isi database menggunakan PHP MyAdmin. Dan langkah terakhir, kita edit file konfigurasi yang menghubungkan ke database. Kalau untuk Ahad Post, filenya ini. Untuk WordPress, filenya ini. Dan untuk Joomla, filenya ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sebaiknya membackup file-file website yang ada di server hosting. Kita bisa menggunakan file manager untuk membackup file websitenya. Jadi kita kompres dulu file-file websitenya, setelah itu di-download ke komputer kita. Kita sebaiknya simpan di drive yang aman, misalnya drive D. Kita buatkan folder sesuai dengan nama domainnya, dan sebaiknya
simpan lagi di subfolder yang sesuai dengan tanggal backupnya. Untuk website dinamis, kita juga jangan lupa untuk membackup file database-nya dengan memanfaatkan fasilitas phpMyAdmin, yaitu dengan perintah import. Kita juga sebaiknya menyimpan di folder yang sama dengan file websitenya. Nah, apabila kita ingin migrasi hosting dari satu server hosting ke server hosting yang lain, maka kita sebaiknya mentransfer dulu file-file website dan database-nya sebelum mengarahkan name server domain ke server hosting yang baru. Apabila kita ingin memiliki alamat email dengan domain kita sendiri berkapasitas besar tanpa mengurangi space hosting yang kita pesan, maka kita bisa menggunakan fasilitas Google Apps. Ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus mendaftarkan domain. Kemudian setelah itu kita harus memverifikasi kepemilikan domain. Kita bisa menggunakan cara verifikasi yang sangat mudah, yaitu mendownload dulu file HTML verification ke komputer kita. Setelah itu mengupload lagi ke server hosting, tepatnya di dokumen root dari domain yang kita daftarkan. Kemudian kita tinggal klik tombol verify di halaman konfigurasi Google Apps-nya. Baru setelah itu kita lakukan setup Gmail dengan mengklik perintah ini dan ikuti wizard yang ada. Kemudian kita mengedit MX entry yang ada di cPanel hosting yang kita pesan. Kemudian untuk memudahkan kita mengakses akun Gmail dengan domain kita, kita bisa gunakan perintah setting mail change URL. Setelah itu kita edit CNAME record di cPanel, tepatnya di perintah simple DNS zone editor. Oke, jadi itulah ringkasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu mengingat pelajaran yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya.